Sekarang ronde kedua ya, godaan yang kedua. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 saya bacakan buat saudara. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Jadi di ronde yang kedua ini, iblis mengubah strateginya. Karena di ronde pertama tadi, iblis berusaha menggoda Yesus dengan roti jasmani. Dengan perkara di bawah. Tapi Yesus nggak bisa, fokusnya Yesus perkara yang di atas. Nah, iblis mulai merubah strateginya. Kalau Yesus fokusnya perkara di atas, kalau Yesus fokusnya adalah kepada Allah, maka ya sudah, dibenturkan saja kepada Allah. Iblis menggoda Yesus supaya mencobai Allah. Mencobai itu sama dengan menantang Allah. Sama dengan berusaha meninggikan diri, menyombongkan dirinya. Karena berani kan mencobai Allah. Itu bicara tentang kesombongan rohani. Oke, saya mau ngomong begini sama saudara. Banyak anak Tuhan hanya ronde pertama, godaan tentang perkara di bawah sudah rontok. Karena itu, ya sampai di situ. Tapi hari ini doa saya, kita semua naik level. Kita semua mengalami terobosan ke level berikutnya. Nah, Yesus ini, saudaraku, ya di level yang kedua ini, digodanya beda. Kalau urusan perkara di bawah nggak bisa, sekarang dibenturin yang di atas. Dibenturin sama Allah sendiri. Ya, yang dicobai adalah, godaan berikutnya adalah kesombongan rohani. Saya mau ngomong sama saudara, itu juga strategi yang sama yang iblis akan berusaha lancarkan kepada saudara. Akan ada godaan-godaan kesombongan rohani. Ya, ciri-cirinya ya, kalau sudah mulai merasakan ini, hati-hati. Dan introspeksi, evaluasi diri. Supaya jangan sampai tanpa sadar iblis mengakali kita. Karena godaan iblis itu seringkali caranya halus, dia lihai banget. Tiba-tiba kita jatuh. Kalau kita tidak waspada. Sama yang namanya kesombongan rohani. Saudara cek ya, sementara kita menerima firman Tuhan ini. Kadang-kadang seringkali dimulai dari merasa diri lebih daripada orang-orang di bawah kita. Kita mulai merasa nih, lebih nih daripada yang lain. Orang yang di bawah kita. Kalau Anda nggak hati-hati, nanti kita mulai menilai diri kita lebih dari orang-orang yang satu rating. Satu level sama kita. Sama-sama anggota kelompok sel, tapi kita merasa lebih rohani, lebih sukses, lebih hebat, lebih tahu, lebih benar, lebih segalanya. Itu sudah mulai naik lagi. Hati-hati. Kadang orang nggak sadar loh. Kesombongan rohani itu masuknya itu tidak terasa. Banyak orang nggak sadar kalau dirinya sombong. Ya karena itu saudara buka hati sama firman Tuhan ini, jangan sampai tanpa Anda menyadarinya iblis sudah menyelusup masuk dengan kesombongan rohani itu. Nanti kalau naik lagi, terus kita akan mulai merasa lebih daripada pemimpin kita. Nah ini lebih parah lagi. Ini sudah levelnya, sudah di level alert, level bahaya ini. Lebih daripada orang tua. Lebih daripada KKS, ketua kelompok sel. Lebih daripada gembala kita. Kita merasa lebih daripada bapak rohani kita. Hati-hati. Ya. Kita tanpa sadar, tapi kita mulai bermasalah dengan penundukan diri. Dengan ketaatan. Tapi sedikit orang yang bermasalah dengan penundukan diri, dengan ketaatan. Yang menyadari bahwa dia bermasalah. Dia malah merasa dirinya benar. Pokok selalu gembalanya yang salah. Ya pemimpinnya yang salah, orang tuanya yang salah. Hati-hati. Tanpa sadar, kesombongan rohani masuk dalam hati kita, membuat kita merasa lebih dari orang lain.
Dan kalau itu diteruskan, Anda harus ngerti, ya, sampai di titik point of no return. Kita merasa lebih bahkan daripada Tuhan sendiri. Maksudnya gimana? Kita mulai berani bermain-main sama Tuhan. Kita mulai berani memanipulasi firman Tuhan. Kita mulai berani untuk menyalahgunakan otoritas rohani yang Tuhan percayakan sama kita. Hati-hati. Karena saya sudah melihat banyak orang yang fokusnya ke perkara rohani. Iblis nggak bisa goda saudara dengan perkara jasmani. Tapi iblis hajarnya dengan kesombongan rohani, di situ dijatuhin. Saya melihat banyak hamba Tuhan yang diurapi dan sebenarnya punya panggilan kuat dalam hidupnya. Jatuhnya karena kesombongan rohani, tapi nggak kerasa. Ingat baik-baik saudaraku, Alkitab ngomong bahwa kesombongan, tinggi hati awal dari kejatuhan. Jadi hari ini teliti diri saudara dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Maka Ia akan meninggikan engkau pada waktunya. Oke, jadi hari ini saya ajak saudara, teliti diri baik-baik ya. Jangan sampai tanpa sadar kita jatuh karena nggak waspada terhadap yang namanya kesombongan rohani. Nah sekarang kita masuk ronde final ini, peperangan rohani ini antara iblis dengan Yesus ini. Ya, mari kita lihat strategi seperti apa yang dipakai oleh iblis dan bagaimana cara Tuhan Yesus mengalahkan strategi si iblis itu, godaan si iblis itu, dan muncul jadi pemenangnya. Saya berdoa kita semua jadi pemenangnya, mengalahkan semua strategi iblis, semua godaan yang dia lancarkan untuk menjatuhkan kita. Oke, kita baca ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tahukah saudara, ini godaan final. Dan godaan final ini, it's about worship. Godaan final ini adalah perebutan penyembahan. Ya, siapa Allahmu? Siapa yang engkau sembah? Milik siapa hidupmu itu? That is worship. Oke, kalau tadi di ronde pertama godaannya iblis adalah urusan roti. Roti itu untuk bertahan hidup. Ya, itu roti juga untuk kenikmatan. Tapi kalau di babak berikutnya ini, yang iblis lakukan untuk menggoda Yesus, dia menawarkan kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Ini bicara tentang dominion. Ini bicara tentang penaklukan. Ini bicara tentang berkuasa. Ya. Orang kalau sudah pindah level dari level survival ke level dominion, orang kalau sudah pindah level dari level bertahan hidup, tadinya fokusnya cuma bisa bertahan hidup. Sekarang fokusnya mau maju, mau berkemenangan. Tadinya biasa, sekarang berkuasa. Maka godaan berikutnya itu bukan urusan roti lagi. Godaan berikutnya adalah tentang power. Power itu dominion, tentang kuasa. Ya, godaan berikutnya adalah yang kita kejar, yang kita perjuangkan, yang kita bangun, itu kerajaan Allah atau kerajaan iblis. Kerajaan Allah atau kerajaan kita sendiri. Semua yang kita kerjakan, semua yang Anda bangun, yang Anda usahakan, visi itu miliknya saudara pribadi atau milik Tuhan. Ya, perusahaan saudara.
pekerjaan saudara, karir saudara, milik saudara atau milik Tuhan? Ya, terus kemudian toko saudara, pabrik saudara, milik Anda atau milik Tuhan? Kerajaan saudara atau kerajaan Tuhan? Gereja kita, semua visi yang kita perjuangkan, milik kita atau milik Tuhan? Karena godaan yang ketiga ini, iblis akan berusaha membelokkan kita. Yang harusnya kerajaan Allah jadi kerajaan dunia. Yang harusnya kerajaan Allah jadi kerajaan kegelapan. Saudara, hati-hati. Entah saudara pengusaha, entah saudara profesional, entah saudara ibu rumah tangga, entah saudara adalah pendeta, entah saudara hamba Tuhan, siapapun kita. Ya, Tuhan meneliti hati kita. Worship-nya kita ini kemana? Worship-nya kita kepada Tuhan, ya semuanya untuk kemuliaan Tuhan, semuanya ngejarnya adalah kepentingannya Tuhan atau kepentingan kita sendiri. Ownership-nya milik kita sendiri, benefit-nya jatuhnya sama kita sendiri. Jadi bukan istilah ya, ini the real thing ya. Saya tuh terlalu banyak ketemu sama orang yang idealis, yang merasa senang dengan pengajaran kerajaan Allah, ya seolah-olah, wah apa itu namanya, menuntut orang lain yang membangun kerajaan Allah, tapi nggak sadar dirinya sendiri membangun kerajaannya sendiri. Ya, dan apa itu namanya, kadang-kadang godaan iblis itu nggak sadar masuknya, dia lihai sekali soalnya. Masuknya ngena dan tiba-tiba kita miss dari targetnya Tuhan. Harusnya untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk kebanggaan kita secara pribadi. No, hari ini sadarilah bahwa Tuhanlah yang layak menerima segala hormat, segala kemuliaan, semua kuasa, semuanya untuk Tuhan, semuanya kepentingan Tuhan, semuanya kerajaan Allah. Ingat baik-baik, kita ini cuma pengelola, Tuhan pemilik segalanya. Pastikan bahwa bisnismu, keluargamu, hidupmu sendiri, gereja kita semuanya, apapun yang ada dalam hidup kita, semuanya adalah milik Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kita ini hanya dipercaya untuk mengelola saja. Ya, karena itu pastikan itu kerajaan Allah. Jadi jangan sampai kita berubah setia ya. Kesetiaan kita jangan sampai berubah ya dari Tuhan ya. Kalau kita jaga hati, kita tetap murni, kita tetap lurus. Kita tujuannya benar-benar hanya untuk Tuhan. Saya percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan atas hidup kita. Itu yang dialami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika digoda dengan semuanya itu, ya, tapi hatinya tetap tertuju kepada Tuhan. Pokok yang diperjuangkan adalah kerajaan Allah. Dan Yesus menang atas godaan itu. Mari kita lihat ayat yang ke-11. Ditulis begini. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Artinya ada kemenangan, gilang gemilang, ada sukacita yang luar biasa. Doa saya ini juga yang akan Anda alami di dalam kehidupan saudara, melawan segala godaan yang iblis lancarkan. Menghadapi akal-akalannya iblis untuk menjegal dan menjatuhkan saudara. Anda menang. Anda berkemenangan. Bahkan ada kemenangan gilang gemilang dalam hidup saudara, hidupmu untuk mempermuliakan Tuhan. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati. Amin.